di Apa sekitar itu mau ngasih kambingnya, kambing apa? Baphomet. Nggak apa-apa. Halo CSku, bertemu lagi dengan manusia Madasu di Easy Film. Hidup hanya numpang ketawa. Selamat Hari Raya Idul Adha, oke? Baiklah, berikut ini gue akan meringkas perjalanan band bernama DOA. Mereka adalah band hardcore punk asal Kanada yang dikenal karena liriknya kritis dan sangat politis. Oke CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Joey Kitley atau yang lebih dikenal sebagai Shithead. Ia adalah seorang musisi multitalenta dan cukup dikenal di skena musik punk rock Kanada. Ia juga sering datang ke acara musik komunitas hingga tampil bersama 3 band berbeda sebagai gitaris. Di periode tersebut, tepatnya di tahun 1976, Joey membentuk band punk rock bernama The School dengan merekrut teman baiknya bernama Ken dan Brian. Kemunculan mereka berhasil menarik perhatian banyak orang yang membuat mereka mendapatkan undangan untuk tampil di acara komunitas. Selain itu, mereka juga sempat merekam 2 lagu yang tidak pernah dirilis karena masalah finansial. Namun setelah 1 tahun berjalan, band tersebut akhirnya bubar setelah Brian kembali ke negaranya, sedangkan Ken pindah ke Toronto untuk melanjutkan pendidikannya. Pada tahun 1978, Joey pindah ke Vancouver untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Saat itu ia bekerja sebagai pelayan restoran dan berteman baik dengan seorang basis bernama Randy. Pertemanan mereka semakin dekat setelah tahu jika mereka memiliki selera musik dan pandangan politik yang sama, hingga sering terlihat nongkrong bersama dengan membahas isu politik yang sedang terjadi di negaranya. Beberapa minggu kemudian, ketika mereka menghadiri acara komunitas, mereka terpukau saat melihat penampilan band hardcore Amerika yang membuat Joey terdorong untuk membentuk band yang mereka beri nama DOA. Dua hari kemudian, Randy merekrut 2 teman tongkrongannya bernama Chuck dan Harry hingga mulai melakukan sesi latihan selama 2 minggu. Kemudian mereka menggelar pertunjukan pertamanya di klub malam dengan formasi Harry Homo pada vokal, Joey pada gitar, Randy pada bass, dan Chuck Biscuit pada drum. Tetapi pertunjukan mereka saat itu tidak begitu berhasil karena suara sang vokalis tidak sesuai dengan musik yang mereka mainkan. Mengetahui hal tersebut, Harry sang vokalis akhirnya keluar dari band dan Joey mengambil alih posisi vokal dengan merekrut seorang gitaris bernama Brad Ken. Pada musim panas masih di tahun yang sama, DOA merilis demo 4 lagu yang direkam dengan menggunakan alat seadanya. Demo tersebut kemudian menjadi populer di kalangan anak muda hingga diputar di radio Amerika juga Kanada. Lalu dengan kesuksesan besar yang telah mereka dapatkan, mereka menggelar tur ke San Francisco dengan biaya dari seorang promotor asal Kanada. Selama tur berlangsung, mereka bertemu dengan Jello Biafra untuk pertama kalinya, yang kemudian menjadi mentor sekaligus kolaborator mereka. Jello Biafra sendiri adalah seorang aktivis sekaligus pendiri dari band hardcore fenomenal bernama Dead Kennedys. Pertemanan mereka menjadi semakin dekat setelah Biafra membawa mereka ke studio miliknya untuk merekam lagu ciptaannya. Namun setelah merekam 1 lagu, Brad Ken sang gitaris memilih keluar dari band, yang membuat mereka harus melanjutkan bandnya dengan 3 personil.
Pada tahun 1978, Joey sang vokalis mulai terlibat dengan gerakan aktivis anti perang dan mulai menulis lagu yang mengangkat isu politik sampai Perang Dunia Ketiga. Mereka kemudian merilis satu lagu untuk menggambarkan dampak perang karena saat itu telah terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika. Tak hanya itu, Amerika dan Soviet juga saling menunjukkan teknologi dan senjata canggihnya hingga Soviet berani menunjukkan bom nuklir yang bisa meratakan benua Amerika. Di sisi lain, lagu baru mereka kemudian menjadi populer di Inggris dan Amerika yang membuat mereka mendapatkan sponsor untuk menggelar tur Amerika Utara. Saat itu mereka merekrut seorang gitaris bernama Dave atas rekomendasi dari Jello Biafra dan teman-temannya. Beberapa bulan kemudian, Joey berteman dengan seorang jurnalis sekaligus aktivis hak asasi manusia bernama Ken Lester. Namun kedekatan mereka memicu perselisihan antara personil dan Joey sendiri mulai mengabaikan saran dari teman-temannya. Selain itu, ia juga sering tidak hadir ketika latihan karena sibuk dengan organisasi aktivisnya. Pertengkaran mereka semakin membesar setelah Joey menjadikan Ken sebagai manajernya, dan setelah merilis lagu baru, Randy dan Chuck memutuskan keluar dari band. Kepergian dua personil terbaiknya membuat band tersebut mulai kehilangan jati diri yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Pada tahun 1980, Joey menemui Randy dan Chuck untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan. Joey juga meminta mereka kembali ke dalam formasi demi masa depan bandnya yang telah mereka bangun bersama. Meski awalnya menolak, namun Randy dan Chuck akhirnya kembali ke dalam formasi setelah diyakinkan oleh teman-temannya. Lalu 2 bulan setelah merekam 14 lagu, DOA akhirnya merilis album pertamanya yang mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik. Mereka kemudian menggelar tur Amerika dan Kanada yang membuat mereka memiliki basis penggemar yang luar biasa. Di periode tersebut, DOA mulai melakukan banyak kegiatan sosial dan menciptakan slogan yang sangat terkenal, yaitu berbicara tanpa aksi sama dengan omong kosong. Karena hal itu, DOA dikenal karena opini politiknya yang belak-belakan dan sering mengangkat isu sosial melalui lagunya seperti anti rasisme, anti globalisasi, kebebasan berbicara, dan lingkungan hidup. Bahkan mereka tak segan untuk mengkritik kebijakan Presiden Ronald Reagan yang mereka sebut sebagai diktator zaman modern. Pada tahun 1981, DOA menggebrak industri musik Kanada dan Amerika setelah merilis album keduanya. Selain berhasil secara komersial, album tersebut juga dianggap sebagai album yang mengenalkan istilah hardcore punk ke seluruh dunia. Lalu dengan kesuksesan besar yang telah mereka dapatkan, tidak membuat mereka besar kepala dan tetap dengan pendiriannya sebagai band idealis yang tidak mau bergabung dengan label besar manapun. Tetapi setelah menggelar tur di tahun 1982, Randy mengundurkan diri dari band karena ingin fokus dengan pekerjaan barunya, dan Chuck memutuskan keluar dari band untuk bergabung dengan Black Flag sebagai drummer barunya. Karena hal itu, Joey merekrut 2 teman tongkrongannya bernama Dimwit dan Wimpy Roy hingga menggelar pertunjukan di acara komunitas. Pada tahun 1983, muncul berita besar yang menggemparkan Kanada ketika seorang musisi bernama Gary Hanna ditangkap atas tuduhan konspirasi dan kepemilikan senjata api curian. Ternyata ia juga diduga terlibat dalam aksi pengeboman dan pembajakan mobil lapis baja milik tentara Kanada. Gary sendiri merupakan seorang musisi sekaligus anggota dari kelompok anarkis yang selalu melakukan aksi terornya kepada pemerintahan. Karena hal itu, Joey mengutuk tindakan Gary dan kelompoknya karena telah mencoreng nama baik seluruh musisi Kanada, dan saat itu Gary akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara hingga kelompok radikalnya resmi dibubarkan oleh pihak kepolisian. Sepanjang periode tersebut hingga tahun 1986, mereka merilis 1 album dan 1 EP album yang sangat terkenal hingga membuat fanzine sendiri untuk mempromosikan gerakan anti perang dan anti imperialis. Pada tahun 1987,
DOA kembali merilis album yang semua keuntungannya disumbangkan kepada organisasi amal dan yayasan panti asuhan. Tak hanya itu, Joey juga mendirikan label independen untuk merangkul orang-orang yang memiliki bakat dalam bermusik. Di periode tersebut, Joey mulai terlibat konflik dengan manajernya karena masalah keuangan, karena saat itu para personilnya tidak mendapatkan bayaran dari penampilannya yang diduga telah digunakan oleh sang manajer untuk kepentingan pribadi. Karena hal itu, sang manajer akhirnya dipecat setelah Dimwit dan Dave memutuskan keluar dari band di tahun 1988 dan posisinya kemudian digantikan oleh John dan Chris yang dikenal sebagai musisi multitalenta. Pada tahun 1990, DOA merilis album kolaborasi bersama Jello Biafra yang diproduksi dengan jumlah yang sangat terbatas. Mereka kemudian menggelar tur Amerika selama 2 bulan yang membuat para personilnya mulai kelelahan. Di tengah ketenaran mereka yang semakin meningkat, Joey memilih vakum dan membubarkan bandnya karena alasan yang tidak dijelaskan. Keputusan tersebut sangat disesalkan oleh banyak orang karena saat itu mereka sedang berada di puncak ketenarannya. Saat diwawancara, Joey mengatakan jika ia jenuh dengan kegiatan bermusiknya dan ingin beristirahat dari dunia musik untuk menghabiskan banyak waktu bersama keluarga kecilnya. Jonestown behind Jim Jones is getting... 2 tahun kemudian, Joey bersama Wimpy Roy membangkitkan kembali bandnya dengan merekrut seorang drummer bernama Ken Jensen. Mereka kemudian menggelar pertunjukan di acara komunitas dan merilis 2 EP album yang berhasil sukses secara komersial. Tetapi pada tahun 1995, sang drummer dinyatakan meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan ketika ia menuju studio untuk melakukan sesi latihan. Kematian Ken, sang drummer, membuat Joey sangat terpukul hingga ia menciptakan lagu untuk mengenang sang drummer. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2000, DOA telah merilis 2 album dan telah melakukan 3 kali pergantian personil. Selain itu, mereka juga telah menggelar lebih dari 200 kali pertunjukan, termasuk tampil di berbagai acara komunitas dan festival musik besar. Pada tahun 2001, ketika terjadi insiden mengerikan yang dikenal sebagai serangan 11 September, DOA menggelar konser amal dengan menampilkan drummer barunya. Kemudian mereka menggelar tur reuni bersama Randy hingga merilis album ke-12-nya di tahun 2002. Di periode tersebut, DOA telah dianggap sebagai band legendaris yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik Kanada. Bahkan pada tahun 2003, wali kota Vancouver menjadikan 21 Desember sebagai hari DOA untuk memperingati ulang tahun band tersebut yang ke-25 tahun. Pada tahun 2008, Joey mereformasi bandnya setelah memutuskan vakum selama 1 tahun. Bersama 2 personil barunya, band tersebut merilis album kompilasi dan menggelar tur Eropa. Setelah itu mereka tampil di festival musik terbesar di Amerika dan merilis album ke-14-nya di tahun 2010. Sampai saat ini, mereka masih aktif dan tetap konsisten untuk membuat karya yang membuat mereka diakui oleh dunia sebagai salah satu pencetus genre hardcore punk bersama Bad Brains, Black Flag, dan Dead Kennedy. Lalu film pun selesai. Musik keras dengan lirik yang kritis adalah salah satu cara untuk memprotes tindakan penguasa yang semena-mena. By Tukang Cuangki. Oke CCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Ampura.